Om Swastiastu. Perkenalkan, nama Ibu Niwayan Suciati. Nanti akan mengampu mata pelajaran atau bidang studi PPKN. Selamat datang siswa baru kelas 7 di SMP Widya Sakti. Mudah-mudahan anak-anak tetap sehat, walaupun belajar di rumah tetap semangat. Pada bab 1 materi PPKN, kita akan mempelajari tentang perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Pada poin A, nanti anak-anak akan belajar tentang sejarah perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Adapun di dalamnya yang kita pelajari adalah pembentukan BPUPKI setelah kalahnya Jepang melawan Sekutu, yaitu bagaimana menarik simpati bangsa Indonesia supaya membantu Jepang melawan Sekutu dengan menjanjikan kemerdekaan. Yang kedua, setelah BPUPKI dibentuk, maka akan diadakan sidang pertama, yaitu mulai tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Adapun tokoh yang terlibat di dalam pengusulan rumusan dasar negara ada Mr. Muhammad Yamin, ada Mr. Supomo, dan ada Insinyur Soekarno. Berikut kita akan mempelajari yang pertama bagaimana pembentukan BPUPKI. Pada tanggal 8 Maret 1942, Indonesia menjadi wilayah jajahan Jepang. Setelah Belanda jatuh atau nanti akan kekuasaan atau imperialisme Belanda diserahkan oleh Belanda kepada Jepang berdasarkan perjanjian Kalijati yang dilaksanakan di Jawa Barat. Jepang mudah menjajah negara Asia secara umum dan negara Indonesia secara khusus dengan propagandanya semboyannya 3A, yaitu Jepang pelindung Asia, Jepang pemimpin Asia, Jepang cahaya Asia. Dengan inilah Jepang mengambil hati bangsa Indonesia sehingga jatuh ke pelukan bangsa Jepang, yaitu menjajah selama 3,5 tahun. Ibaratkan dari Belanda ke Jepang, ibaratkan dari mulut buaya jatuh ke mulut singa. Kekalahan Jepang melawan Sekutu di dalam Perang Asia Timur Raya, yaitu dengan dibom atomnya kota Hiroshima pada tanggal 8 Agustus 1945 dan kemudian tanggal 9 Agustus 1945 yaitu dibom juga kota Nagasaki. Dengan luluh lantahnya kedua kota ini, maka Jepang terpuruk. Nah, dia kembali menarik bangsa Jepang, memberikan simpati ke bangsa Indonesia, yaitu dengan menjanjikan kemerdekaan. Pada saat itu, Perdana Menteri Jepang yaitu Koiso. Penyampaian hal ini kepada bangsa Indonesia dilakukan oleh pemimpin militer Jepang yang berada di Pulau Jawa, yaitu yang bernama Kumakichi Harada. Dijanjikan bangsa Indonesia akan merdeka pada tanggal 17 September 1945. Kemudian persiapan pun dilakukan oleh tokoh-tokoh pendiri bangsa dan negara. Tanggal 1 Maret 1945 dibentuklah BPUPKI, yaitu Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Tujuannya menyelidiki berbagai hal dalam segala bidang kehidupan yang diperlukan sebagai persiapan pembentukan negara merdeka. Nah, setelah dibentuknya BPUPKI, yang menjadi keanggotaan BPUPKI yang bahasa Jepangnya bernama Dokuritsu Jumbei Kosakai.
Ketuanya itu dijabat oleh KRT Regiman Widyodiningrat. Wakil ketuanya ada 2 orang, yaitu Ichiban Ase dari bangsa Jepang dan Raden Panji Suroso dari Indonesia. Nah, sedangkan sekretarisnya dijabat rangkap oleh Panji Suroso atau sering kita sebut dengan RP Suroso. Keanggotaan BPUPKI dari Indonesia ada 62 orang, sedangkan dari bangsa Jepang ada 7 orang, di mana bangsa Jepang ini tidak boleh mengusulkan sesuatu dalam artian tidak punya hak suara. Lanjut, pada tanggal 29 April 1945 bertepatan dengan hari ulang tahunnya Kaisar Hirohito, keanggotaan BPUPKI pun dilantik, di mana diizinkannya bendera merah putih dikibarkan di samping bendera Jepang. Pada sidang BPUPKI pertama, yaitu hari pertama, ya, yang mendapat untuk mengusulkan rumusan dasar negara itu adalah Muhammad Yamin. Sidang ini dilaksanakan di gedung Chosangi-in di Jalan Pejambon. Sekarang kita kenal dengan nama Gedung Pancasila. Adapun rumusan yang disampaikan oleh Muhammad Yamin pada hari pertama tanggal 29 Mei 1945, yaitu ada pri kebangsaan, pri kemanusiaan, pri ketuhanan, pri kerakyatan, dan pri kesejahteraan rakyat atau keadilan sosial. Sidang kedua BPUPKI, hari kedua sidang BPUPKI, yaitu tanggal 31 Mei 1945, rumusan dasar negara dikemukakan oleh Mr. Supomo. Beliau mengatakan bahwa negara Indonesia yang merdeka harus mempersatukan diri dengan segala lapisan masyarakat. Adapun usulan dari Mr. Supomo yaitu yang pertama persatuan, kedua kekeluargaan, ketiga keseimbangan lahir dan batin, 4 keadilan rakyat, 5 musyawarah. Lanjut, sedangkan hari ketiga sidang BPUPKI pertama yaitu pada tanggal 1 Juni 1945 yang mendapat giliran untuk menyampaikan usulan rumusan dasar negara itu adalah Insinyur Soekarno. Ya, menyampaikan pidatonya tentang dasar negara Indonesia merdeka, yaitu mencakup 5 dasar. Nah, pada awalnya 5 dasar negara ini disebut dengan Pancadharma. Nah, atas usul para ahli bahasa, nama Pancadharma ini diganti dengan nama Pancasila. Adapun rumusan yang disampaikan oleh Insinyur Soekarno sebagai 5 asas itu adalah yang pertama nasionalisme dan kebangsaan Indonesia, internasionalisme dan peri kemanusiaan, yang ketiga mufakat atau demokrasi, keempat kesejahteraan sosial, kelima ketuhanan yang Maha Esa. Dari pidato Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 diambillah kesepakatan, yaitu diambillah kesepakatan bahwa menetapkan usulan-usulan itu menjadi asas atau dasar negara yang disebut dengan Pancasila. Ya, maka setiap tanggal 1 Juni 1945
dalam sidang BPUPKI pertama hari ketiga, yaitu telah ditetapkan dasar negara. Demikianlah anak-anak, ya, materi pertemuan pertama, ya, mengenai pembentukan BPUPKI. Ibu tutup dengan Paramo Santi. Om Santi Santi Santi. Terima kasih.